semuanya, kami dari kelompok 4 yang akan membahas dua bacaan yang berbeda tapi sama-sama menarik. Sebelum kita masuk ke pembacaan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Mulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Rizkan Hafid dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya Emanuela Adara Rianda Iswari dengan 3 digit NIM terakhir 052. Saya Yardan Arsandra Novel dengan 3 digit terakhir 108. Saya Biar Diarapani dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya Najwa Nanda dengan 3 digit NIM terakhir 125. Nah, buku yang ingin kita bahas adalah teori hubungan internasional dari perspektif klasik sampai non-barat, karya Muhammad Rosidin, dan novel Passenger to Frankfurt, karya Agatha Christie. Nah, meskipun satu bersifat akademis dan satu lagi bersifat fiksi, keduanya punya benang merah yang kuat. Sama-sama berbicara tentang dunia internasional, tentang kekuasaan, diplomasi, dan cara kita memahami dunia internasional. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pemahaman kami terhadap isi kedua buku tersebut, serta bagaimana keduanya memberikan gambaran berbeda, namun saling melengkapi tentang realitas hubungan internasional di dunia nyata. Buku karya Muhammad Rosidin menjelaskan bagaimana teori-teori hubungan internasional ini berkembang dari masa ke masa, dimulai dari realisme dan liberalisme yang muncul di dunia barat sampai pada teori-teori non-barat yang mencoba melihat dunia dengan cara berbeda. Penulis menekankan bahwa ilmu hubungan internasional selama ini terlalu didominasi oleh cara pandang Eropa dan juga Amerika. Padahal dunia tidak hanya milik mereka. Negara-negara dari global South seperti Asia, Afrika, dan juga Timur Tengah juga memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda dalam memaknai interaksi global. Kami dari kelompok 4 memahami bahwa gagasan utama buku ini adalah mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap pusat pengetahuan barat yang sering dianggap universal. Penulis ingin menunjukkan bahwa teori bukan sesuatu yang netral, melainkan teori lahir dari konteks sosial, politik, dan sejarah tertentu. Dengan kata lain, buku ini menentang cara berpikir tradisional dan juga membuka ruang bagi keragaman perspektif dalam ilmu hubungan internasional. Menurut kami, buku ini sangat relevan dengan mahasiswa hubungan internasional seperti kami. Dan biasanya teori ini dari tokoh-tokoh barat seperti Morgenthau, Walsh, dan Kohane, tapi jarang melihat bagaimana dunia non-barat memahami politik global. Dan membaca buku ini membawa kami sadar bahwa tidak ada teori yang benar-benar netral atau universal. Contohnya seperti kepentingan nasional atau kekuatan. Bisa berbeda maknanya di negara berkembang dibandingkan negara adidaya. Dan dari sini kami belajar bahwa menjadi mahasiswa hubungan internasional juga harus menjadi pembelajar yang kritis, bukan hanya sekedar menghafal teori, melainkan mempertanyakan asal-usul dari konteks dibalik teori tersebut. Kalau dibandingkan, buku ini seperti dua mata dalam sebuah koin. Buku teori hubungan internasional dari Muhammad Rosidin menjelaskan tentang teori dan juga konsep, sedangkan buku dari Agatha Christie, Passenger to Frankfurt, menjelaskan tentang realita dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjelaskan bahwa dalam teori hubungan internasional banyak sekali terjadi pertentangan dan juga ketegangan sosial. Dari buku Rosidin kami belajar bahwa berpikir kritis dan terbuka terhadap perspektif non-barat, sedangkan dari Agatha Christie kami belajar bahwa politik global juga bisa dipahami lewat sisi kemanusiaan. Keduanya memperlihatkan bahwa teori hubungan internasional bukan cuma teori yang kita pelajari di kelas, melainkan cerminan dari perilaku, pilihan, dan juga konflik manusia di dunia nyata. Berbeda dengan buku Rosidin, novel Passenger to Frankfurt karya Agatha Christie adalah karya fiksi yang dikemas lewat cerita misteri dan politik. Tokoh utamanya adalah Stafford Nye, seorang diplomat Inggris yang secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi internasional di Bandara Frankfurt. Awalnya tampak seperti kisah mata-mata biasa, tapi semakin lama novel ini mengungkap isu-isu global seperti kekuasaan, ideologi, dan ancaman kebangkitan kekuatan jahat pasca perang. Yang menarik, meskipun fiksi, novel ini sebenarnya menggambarkan dunia hubungan internasional secara implisit. Ada diplomasi, intrik politik,
Lalu ada konspirasi global dan perebutan pengaruh hal-hal yang juga bisa dibahas dalam teori ini. Kami melihat novel ini sebagai contoh bagaimana teori-teori hubungan internasional bisa hidup dalam cerita. Misalnya konsep realisme yang menekankan kepentingan dan kekuasaan negara terasa sangat kuat dalam konflik dan intrik yang diceritakan oleh Christie. Nah, dari kedua bacaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa teori dan realitas saling melengkapi. Teori memberikan kerangka berpikir, sedangkan realitas baik dalam sejarah maupun fiksi memberikan makna dan konteks. Dengan membaca buku akademik dan novel seperti ini, kami belajar bahwa hubungan internasional adalah ilmu yang hidup, yang selalu berubah seiring cara kita memandang dunia. Semoga pembahasan kami bisa menginspirasi teman-teman untuk tidak hanya membaca teori, tapi juga makna di balik sebuah teori tersebut. Terima kasih sudah menonton.